Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS, yaitu UAS dari metodologi studi Islam. Yang pertama adalah jelaskan apa pengertian metodologi studi Islam secara etimologi dan terminologi beserta tujuan dan tujuan mempelajarinya. Nah, menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta atau sepanjang, odos atau jalan. Jadi metodologi adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Dan lanjut ke tujuan. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam, tidak hanya dalam materi tetapi metode untuk mempelajarinya. Metodologi studi Islam mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Dan nomor 2 yaitu pertanyaannya, terdapat beberapa perbedaan antara metodologi studi Islam perspektif Islamologi Barat dan perspektif umat Islam. Jabarkan secara komprehensif. Nah, dapat kita asumsikan sementara bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Benarkah Barat lebih baik dari segi metodologi? Kalau secara materi itu sudah dapat diduga. Di dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat. Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Nah, selain itu karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat berarti dibanding karya-karya yang ditinggalkan ulama. Baik, lanjut ke nomor 3, yaitu pertanyaannya, secara konsepsional kehadiran agama semakin dituntut aktif untuk menunjukkan cara-cara paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah. Tuntutan yang demikian itu akan mudah jawab oleh seorang muslim tatkala ia memahami agamanya sendiri secara mendalam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam memahami agama, banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Hal demikian perlu dilakukan karena dengan pendekatan tersebut kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit difahami oleh masyarakat. Nah, berbagai pendekatan tersebut diantara ialah pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, historis, psikologis, dan historis. Coba Anda jelaskan definisi pendekatan studi Islam tersebut. Nah, pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, pendekatan antropologis diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan untuk empiris yaitu pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dengan masyarakat. Di dalam ilmu ini membahas proses-proses sosial sehingga menghasilkan definisi dari sosiologi. Nah, sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan historis, berasal dari dua kata yaitu pendekatan dan historis. Arti dari pendekatan itu sendiri adalah seperangkat asumsi yang saling berkoleransi antara yang satu dengan yang lainnya sebagai titik tolak dan sudut pandang peneliti terhadap proses atau fenomena yang terjadi. Sedangkan kata historis berasal dari bahasa Inggris artinya sejarah. Nah, dengan demikian pendekatan historis merupakan upaya
mensistemasikan fakta atau data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, generalisasi, dan penjelasan nalar secara kritis dan prosedur penelitian ilmiah. Baik, lanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan makna studi Al-Quran beserta metode tafsirnya, serta sebutkan dan jelaskan fungsi hadis beserta metode penelitian, sanad, dan matannya. Nah, studi Al-Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Makkiyah dan Madaniyah, An-Nasikh, wal Mansukh, Al-Mukawwal, dan lain sebagainya. Dan sementara untuk metode tafsirnya, yang pertama ada metode tahlili atau analitik. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqi As-Sadr, metode ini disebut sebagai metode tajzi'i, adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga yaitu metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Sementara untuk metode yang terakhir yaitu metode maudhu'i atau tematik. Tafsir berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu beserta sebutkan dan jelaskan fungsi hadis beserta metode penelitian sanad dan matannya. Nah, untuk fungsi hadis, salah satunya yang utama yaitu sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal-hal lain yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk hadis, keberadaan suatu hadis ditentukan oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Sedangkan perlunya penelitian matan hadis lain karena keadaan matan yang tidak dapat dilepaskan dari sanad saja, juga karena dalam periwayatan matan hadis dikenal periwayatan secara makna. Nah, pengkaji kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam penelitian matan hadis disebabkan beberapa faktor, yakni yang pertama adanya periwayatan secara makna. Yang kedua, acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja. Dan yang ketiga, latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah dapat diketahui. Dan yang keempat, adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal yang berdimensi suprarasional. Dan yang kelima, masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadis. Nah, untuk tujuan pokok penelitian hadis baik dari segi sanad maupun dari segi matan adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Nah, kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadis yang bersangkutan. Nah, untuk kemungkinan hasil penelitian terhadap hadis menurut penulis dapat dilihat dari dua segi, yakni yang pertama dilihat dari jumlah periwayat hadis dan yang kedua dilihat dari kualitas sanad dan matan hadis. Apabila hadis yang diteliti ternyata berstatus mutawatir, maka berakhirlah kegiatan penelitian terhadap hadis yang bersangkutan. Demikian jawaban UAS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.